Kita lanjutkan kepada narasumber kita yang kedua, yakni Bapak Saiful M. Abidin ROSKM atau yang lebih akrab disapa dengan AA Ipung. Beliau adalah owner Optik Fortuna Group, owner Lumpia Boom, anggota DPRD Jepara, Sek Komisi B, Ketua Gapopin Gabungan, Pengusaha Optik Indonesia Kabupaten Jepara, Ketua PBS Sport Jepara, motivator bisnis, pencipta lagu dan vokalis album, Tembang Kangen Entenono Tekaku, Nyawi Ketemu, Kapan. Langsung saja kepada narasumber kita yang sangat hebat, yang sangat handal dalam entrepreneur dan juga profesional serta multi usaha. Silakan kepada Bapak Saiful Abidin, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Rektor Unisnu Bapak Dr. Sa'dullah As-Saidi MAG, Gubernur Fakultas Syariah dan Hukum, saudara saya Pak Abdullah Mutakin, kemudian Presma Unisnu Saudara Hais Hanifal, juga yang terhormat untuk Pak Fauzan Mubarak selaku pembina Kopma Fasyah. Tak lupa sahabat saya, saudara saya yang sangat inspiratif, menjadi tauladan, Ibu Maya Dina selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Kemudian juga tadi disampaikan oleh Bapak Nuswan, Pak Kaprodi, luar biasa sebagai menyampaikan tadi, penuh ini ya, materinya lengkap sekali. Memang di dalam kewirausahaan untuk menyampaikan hal-hal webinar ini sangatlah penting ketika detail data seperti itu. Nah, di sini mungkin saya lebih menekankan kepada tema pada webinar kali ini adalah menumbuhkan jiwa entrepreneur yang cerdas, inovatif, dan kreatif. Saya harap ini disimak bersama karena saya tidak menggunakan file, jadi saya kepengen kita berinteraksi meskipun ini webinar. Dengar nggak ya suaranya ya sampai di sana ya? Sangat terdengar dengan jelas. Benar. Ya, oke, saya lanjutkan. Yang pertama, ini berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan, sesuai tema, menumbuhkan jiwa entrepreneur yang cerdas, inovatif, dan kreatif. Di sini adalah karakter. Jadi Kopma Fasyah dalam pertemuan webinar kali ini lebih mengedepankan bagaimana karakter menjadi seorang entrepreneur. Mungkin kalau bisa dicatat saja. Bawa pulpen toh di masing-masing semuanya ini. Disiapkan, Pak. Disiapkan dulu. Saya kepengen berinteraksi, kepengen kita lebih enjoy, lebih santai. Tadi Pak Wiswan sudah menyampaikan secara detailnya, tetapi kita di sini saya berinteraksi sehingga ada kedekatan emosional yang terjalin sehingga tidak ada sekat di antara kita meskipun kita jauh, kita hanya pakai sinyal gitu ya. Karakter, kita bicara karakter. Di sini saya menspesifikkan yaitu peace. Kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang entrepreneur yaitu peace.
Kita awali dulu. Passion, integritas, dan skill. Jadi kita terapkan kemauan kuat kita untuk menjadi seorang pengusaha. Ketika kemauan kuat itu sudah mendasari dalam lubuk hati yang terdalam, artinya ini perlu kedepannya untuk terdorong menjadi seorang pengusaha. Alasannya apa? Kan begitu. Nah, kemudian integritas. Saya yakin dan meyakini 100% bahwa perguruan tinggi yang ada di Unisnu, khususnya di Kopma Fasyah ini, ditekankan untuk selalu berakhlakul karimah, integritas, passion yang pertama, yang kedua adalah integritas, kejujuran. Nah, ini menjadi modal besar bagi seorang pengusaha ketika dalam memulai usaha. Jika kita sudah terkenal jujur, kita mau jual bubur, kita mau jual daun, kita mau jual mebel, kita mau jual kacamata sekalipun, insya Allah laku. Nah, kemudian yang ketiga adalah skill. Nah, skill ini keterampilan. Kita harus mengasah diri kita, selalu belajar, termasuk seperti ini. Ini belajar bagaimana menjadi seorang pengusaha. Ini investasi leher ke atas. Jadi mendengarkan, melihat, kemudian menyaring, dan kita terapkan dalam diri kita. 3 hal itu yang mendasar bagi saya untuk menjadi seorang jiwa entrepreneur yang saya sampaikan pada hari ini. Kemudian saya mau menyampaikan ada 7 kunci anti gagal. Nah, ini harus semangat sekali. 7 sukses kunci anti gagal. Nah, dicatat ini teman. Anti gagal. Artinya kita bisa berpedoman ini bisa 98% kemungkinannya untuk sukses lebih besar daripada tidak sama sekali, karena yang 1% itu adalah memang atas izin Allah, yang 1% tinggal diri kita. Nah, tapi kiat-kiat itu harus kita kantongi dulu. 7 kunci anti gagal, ya. Yang pertama adalah keyakinan. Bagaimana menumbuhkan keyakinan di dalam diri kita untuk menjadi pengusaha? Jadi keyakinan-keyakinan yang sudah ada, yang memang tidak membuat kita maju, ya kita balik, ya kita patahkan. Misal seperti ini, kalau aku nanti punya banyak uang, nanti aku jadi jahat, nanti aku jadi orang genah. Ini kan tidak boleh begitu. Duitnya wis akeh dadi ra genah, tidak boleh begitu. Jadi semakin banyak uangnya, semakin amal, semakin banyak uangnya, semakin zakatnya lebih banyak. Jadi fokus keyakinannya dirubah. Jadi sebetulnya seperti itu, ya. Keyakinan-keyakinan yang di masyarakat, misal teman-teman mahasiswa ini dalam karir nanti juga pengen sukses menjadi seorang pengusaha. Tetapi ada omongan di luar, semakin sukses, semakin tinggi pohonnya, semakin kencang anginnya. Hal yang mengatakan itu siapa? Sumbernya dari mana? Kita rubah keyakinan seperti itu. Semakin tinggi pohonnya, semakin kuat akarnya. Sehingga ketika ada angin sepoi-sepoi, angin semilir, itu akarnya sudah kuat. Nah, itu berubah keyakinan-keyakinan dulu. Jadi 7 kunci anti gagal. Nomor 1 adalah merubah keyakinan-keyakinan. Kemudian goal. Goalnya apa? Goal itu sebuah capaian. Ada dari teman-teman adik-adik mahasiswa ini kepengen usaha, misal di bidang kuliner. Tadi Pak Miswan, Ibu Maya juga menyebutkan di bidang kuliner. Kita kalau kepingin bisnis kuliner, usaha kuliner, wirausaha di kuliner, tentunya kita akan melihat
capaiannya. Mau seperti apa? Misal ada yang pengen buka apa ya? Sate ayam bisa. Apalagi itu apa? Ayam goreng bisa. Nah, ayam goreng ini targetnya sehari berapa? Mau 50 porsi, 100 porsi? Kalau 100 porsi, satu porsinya 15.000 kali 100, 1,5 juta. Modalnya berapa? Untuk satu porsinya akan kita hitung. Nah, kalau seandainya kita punya pemikiran, oh omset satu hari itu kalau 15.000, 100 porsi ini sudah 1,5 juta. Padahal saya kepinginnya nek iso ya sehari iso dapat 15 juta. Ya kita buka cabang banyak. Jadi satu tempat itu dengan omset 1,5 juta, kalau kita punya 10, tentunya omset di 15 juta tidak menjadi hal yang mustahil, dan itu berangsur dan itu mengikuti waktu. Mungkin kita buka di awal, kemudian kita sisihkan untuk pengembangan bisnis, baru kita bicara goalnya apa. Saya kepengen penghasilan sehari 15 juta. Difokuskan, fokus kepada goalnya, tujuannya, sehingga dalam waktu sehari 15 juta kali 1 bulan, kali 25 hari atau 30 hari misal, kali 30 hari sudah 450 juta per bulan. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita kalau mengandai-andai yang enak-enak saja, karena otak manusia itu cenderung mengejar kenikmatan, menghindari sengsara. Kata-kata adalah doa, mandi ucapane, mulutmu harimau, harimaumu. Jadi kalau kita berkata saja sudah pesimis, hasilnya nanti akan mengikuti. Fokus, melis dengan kata-kata yang baik, kalau memang kata-kata adalah doa. Itu. Kemudian yang satu adalah merubah keyakinan-keyakinan, yang kedua adalah goalnya, sambil dicatat mungkin. Kemudian punya alasan yang kuat. Kenapa saya harus bisnis ayam goreng, membuat ayam goreng, padahal repotnya bukan main, saya harus buka jam 4 sore setelah kuliah misal. Saya harus merintis dari nol misal. Semua berawal dari nol seperti Pak Miswan yang disampaikan tadi. Karena kita memiliki alasan yang kuat. Kalau tidak saya yang merubah diri saya sendiri, siapa lagi? Siapa lagi? Begitu terus alasannya. Nah, terus alasan yang kuat apa? Misal, dengan kita nanti bisa berwirausaha, kita bayangkan, seandainya kita bisa menghajikan orang tua kita, mencium hajar aswad kita, mencium hajar aswad, kemudian orang tua akan terenyuh melihat, oh anak saya sudah sukses. Betapa kita bangga di situ. Sebagai seorang anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya, menghantarkan orang tua sampai ke tanah suci. Kalau memang hari ini haji sangat sulit, yuk diberangkatkan umroh minimal. Ini alasan-alasan yang kuat. Mungkin kalau untuk adik-adik ini masih jomblo ya, punya alasan kuat. Oh nanti kalau saya kepengen dapat jodoh, kepengen yang sukses, kepengen yang bertanggung jawab dan sebagainya. Nah ini tentunya harus diperkuat dulu. Alasan kuat kenapa saya harus dapat penghasilan per hari sekian apa, dan apa yang saya lakukan. Selanjutnya adalah belajar dari yang terbaik. Ini akan lebih bisa dirasakan, akan lebih bisa berhasil daripada kita menggunakan cara-cara sendiri, atau dengan tanya ke teman kita yang bukan pengusaha, ke tetangga kita yang bukan pengusaha, tetapi kita akan tanya, belajar kepada orang yang tersukses di bidangnya. Misal kita beri contoh lagi, selain kuliner,
di usaha yang lain, di bisnis, mungkin kepengen bisnis, saya pengen bisnis kain Pak. Saya kepengen bisnis kain. Kain ini macam-macam. Ada yang kain tenun, ada yang batik, ada yang kain kiloan, tinggal bagaimana. Kalau misal bicara kain tenun, trosong misalkan, orang yang paling sukses di situ siapa? Dicari. Kemudian belajar kepada beliau. Kalau perlu diajak kerjasama. Cara mengajak kerjasamanya gimana? Datangi rumahnya, datangi saudaranya, minta nomor kontaknya. Kita jualkan barangnya yang tidak laku. Jadi mindsetnya adalah membantu pengusaha itu menjadi lebih sukses lagi, kita akan ikut menjadi sukses. Jadi belajarlah. Jadi awal memang kita bisa mengamati, Pak Miswan juga tadi menyampaikan amati, tiru, dan modifikasi. Ini sebagai perbandingan saja. Adik-adik misal kepengen jadi seorang pengusaha, tetapi 5 orang yang sering bergaul, 5-limanya bukan pengusaha, dan mungkin setiap hari yang satunya adalah berkumpul dengan pengusaha. Ini kalau di rata-rata cara berpikir, cara berbicara, bahkan isi dompet kita kurang lebih adalah 5 orang di sekitar tadi yang sering intent berhubungan dengan kita. Selanjutnya adalah action. Take action. Kalau kita sudah punya keyakinan, punya tujuan, goalnya apa tadi, penghasilan per hari berapa, kemudian alasan kuatnya apa, umroh atau beli mobil ke depan atau dan yang lain-lain, lebih amal lagi, kepengen bermanfaat lagi untuk orang banyak, adalah action. Kalau kita hanya aku kepengen jadi wirausaha, aku kepengen jadi pebisnis kalau kepengen terus tanpa adanya deadline waktu yang dibatasi, ini akan menjadi sebuah keinginan. Di situ perlu ada pembatasan waktu. Misal begini, lulus kuliah ini maksimal 1 tahun saya lulus, atau lulus kuliah ini apapun yang terjadi, saya kepengen bisnis. Ilmu yang saya dapatkan dari kampus, ilmu saya yang saya dapatkan dari orang-orang yang sukses di bidang-bidang lain, saya akan terapkan. Nah, ini punya deadline waktu. Kapan? Bulan apa? Tanggal berapa? Ditulis kalau perlu. Saya lulus nanti kepengen jadi pengusaha. Pengusaha awal kira-kira omset saya sekian. Dalam waktu 1 bulan sekian, 1 tahun sekian. Jadi jelas. Misal adik-adik ini kan masih jiwa muda, tertarik sama lawan jenis ya. Wajar ya. Jadi saya kepengen cowok yang ganteng, ini perempuan ya. Gantengnya harus dispesifikan. Ganteng akhlaknya, tinggi badannya sekian, berat badannya sekian, kulitnya sekian. Jadi spesifikasinya jelas. Kalau hanya cowok ganteng sukses tidak ada spesifikasinya, itu pun jadi hal yang kabur. Tidak ada hal yang lebih spesifik. Juga bisnis juga demikian. Saya bisnis ini omsetnya sekian, per hari sekian, per bulan sekian, kurang lebih ada keuntungan sekian, jelas di sana. Kemudian sering-seringlah monitoring. Jadi ketika memang nanti usahanya yang jalan, tadi saya disampaikan ada yang bertanya kepada Mas Miswan, saya gagal sekian kali. Tidak ada kata gagal. Yang ada hanya sukses atau belajar. Seperti Bruce Lee. Jadi dia bertarung, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi terus. Misal saya sudah banyak modal, sudah keluar uang 20 juta tapi enggak jalan. Itu berarti kita harus punya keyakinan bahwa belajar saya itu 20 juta. Jadi sehingga nanti kedepannya kita akan lebih tahu, oh kemarin kok gagal, alasannya apa? Kita akan list di sana. Jadi monitoring waktu,
seberapa sering kita belajar kepada orang yang tersukses di bidangnya, seberapa sering kita melis goal-goal kita, seberapa sering kita punya alasan kuat, di mana alasan-alasan kuat itu, dan seberapa sering kita punya keyakinan, kita merenung, kita membayangkan, merubah keyakinan-keyakinan yang baik adanya. Jadi fokus dengan kata-katanya juga yang tepat. Selanjutnya yang terakhir adalah fleksibel. Nah ini kalau pengusaha idealis, pengusaha patok bangkrong bahasanya, ini orang ini tidak bisa, apalagi di era 4.0 ini perkembangan teknologi sangat luar biasa, sehingga dalam berbisnis cara menawarkan juga dengan berbagai macam cara. Ada yang online ini juga dari macam-macam, ada yang dari Facebook, ada marketplace, ada yang dari IG, kemudian ada yang dari Google dengan alat pencarian dan sebagainya. Ini kan perkembangan zaman begitu cepatnya sekali. Kalau dari zaman saya dulu, waktu saya dulu juga permainan juga begitu. Permainan apa sih? Permainan paling hanya main setin, kalau perempuan bekelan begitu kan. Kalau main game ya, kalau orang yang sudah punya waktu dulu ya punya game watch namanya, game bot itu, game watch. Nah, tadi disampaikan saya ketua PBS Sport ya, sekarang sudah ada PUBG, Mobile Legends, Free Fire dan sebagainya. Ini kan perkembangan zaman yang luar biasa. Nah, dari ketujuh tadi saya sampaikan ulang adalah 7 kunci anti gagal adalah merubah keyakinan-keyakinan yang negatif menjadi positif. Kemudian goalnya harus tepat. Yang ketiga adalah alasannya harus kuat. Yang keempat, belajar kepada yang terbaik. Yang kelima, action dengan deadline waktu. Yang keenam, monitoring. Dimonitor terus hal-hal yang sudah kita rinci atau hal yang sudah terlaksanakan itu selalu dimonitor. Yang terakhir, yang ketujuh adalah fleksibel, mengikuti perkembangan zaman. Baik cara produksi misal, kalau misal punya produk yang tidak bisa kita produksi sendiri, ya mungkin kita bisa menggunakan jasa dari produksi lain sehingga kita bisa pakai merek kita sendiri. Kemudian pemasaran juga demikian. Kalau di masa pandemi seperti ini, warung makan harus tutup jam 8 sesuai anjuran pemerintah, ya kita fokus dengan kegiatan online, take away dan sebagainya. Oh, kalau tidak ada yang datang, kita tawarkan ke rumah. Caranya ada. Kalau kita mau berusaha, insya Allah di situ ada jalan. Man jada wa jada, siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah di situ akan ada hasil. Nah, menyambung dari PIS yang pertama tadi, jadi kita bicara karakter kembali lagi. Di otak manusia itu saya menyadur dari Anthony Robbins. Itu orang luar biasa yang sangat kaya sekarang. Anthony Robbins itu pain and pleasure. Jadi kita mau sakit jangka pendek atau mau sakit jangka panjang. Kita mau senang di jangka pendek ini atau mau senang di jangka panjang. Kita mau sukses dengan usia 60 tahun, kenapa tidak? Daripada tidak sama sekali. Kita mau sukses usia berapa? Usia 50 tahun, usia 40 tahun, bahkan adik lulus ini mau begitu usaha bisa sukses, pasti kepengen semuanya. Jadi otak manusia fokus mengejar kenikmatan, menghindari sengsara, ini yang harus kita pahami dulu. Orang itu begitu. Jadi dalam usaha fokus kepada kalau saya usaha nikmatnya seberapa. Kalau saya punya usaha, enaknya seberapa? Saya bisa amal seberapa banyak? Saya bisa bakti dengan orang tua seberapa banyak? Dengan lingkungan, dengan saudara, dengan kembali lagi kita peduli lagi kepada alumni yang kita pernah belajar di situ. Apa yang bisa saya perbuat? Begitu. Kemudian fear into power. Jadi
merubah ketakutan menjadi kekuatan. Jadi tadi kalau ada yang mau memulai saja takut gagal, takut uangnya habis dan sebagainya, ini harus dirubah. Cara merubahnya bagaimana? Misal ada yang kepengen usaha jadi seorang pebisnis, saya nggak punya modal loh, jadi saya nggak bakat jadi pengusaha. Kalau dari kata-katanya saja sudah bilang seperti ini, ya tadi kata-kata adalah doa, maka harus dirubah biar punya kekuatan, karena ini adalah tadi sesuai tema menumbuhkan jiwa entrepreneur yang cerdas, inovatif dan kreatif. Cara merubahnya bagaimana? Kekhawatiran, kekuatan. Nomor satu adalah ubah gerak tubuh Anda. Kalau pas lagi bingung, kalut, ini bisa dipraktekkan nanti. Coba berdiri, kemudian lonjak-lonjak, olahraga atau bagaimana. Yang penting rubah gerak tubuh. Kalau pas posisi begini, ya kita fokus berdiri. Nah ini ada yang mendengarkan dari saya lihat ada yang ngantuk, ada yang begini. Ya sekarang coba, ini yang ngantuk-ngantuk berdiri, yang ngantuk-ngantuk berdiri. Nah ini akan merubah fokus dan keyakinan. Jadi cara menghilangkan kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan itu dengan cara merubah gerak tubuh. Kalau mau jadi seorang pengusaha, ya kita lonjak-lonjak. Yes. Besok jadi pengusaha. Omset saya sekian, gitu. Gerak tubuhnya dirubah, penuh semangat. Kalau saya punya salam, itu salam bom dor, gitu. Seperti lumpia saya. Lumpianya kan gede, jadi karena gedenya salam bom itu lumpia bom. Jadi kalau bom itu dor, rasanya juga dor, pedas, gitu kan. Nah, kemudian ubah fokus dan keyakinan tadi. Keyakinan-keyakinan yang negatif kita rubah menjadi keyakinan-keyakinan yang positif. Ya, ini menumbuhkan jiwa entrepreneur yang cerdas. Selain nomor pertama tadi merubah gerak tubuh, jadi keyakinan-keyakinan itu kita rubah. Kalau saya demikian, maka saya akan begini. Kalau saya begini, hasilnya begini. Ya, jadi fokus kepada hasil, jangan fokus kepada alasan. Saya marahnya nganu Pak, ijik cilik Pak. Marahnya aku ngene, enggak bisa begitu. Justru dengan mudah, waktu lebih panjang, waktu lebih longgar, maka dari itu saya harus lebih action daripada yang dengan usia tua, begitu. Dari sudut mana kita bilang saya masih kecil? Kalau adik-adik ini saya bandingkan dengan anak-anak SMA, nah lebih tua, kan begitu. Ya, jadi tinggal cara pandang. Orang dianggap tua, orang dianggap muda, orang dianggap bagaimanapun itu cara pandang saja. Kemudian yang terakhir adalah pilihan kata yang tepat. Pilihan kata yang tepat ini mulai dari sekarang adik-adik sering diajari mulai dari kecil. Jadi kalau ngomong yang baik-baik ya, kalau ngomong nggak boleh yang negatif, harus positif. Nah, kita list omongan-omongan yang positif itu apa. Kita puasa coba. Sehari kita tidak boleh ngomong halah. Kalau kita sudah terbiasa dengan omongan-omongan seperti itu, apalagi bergaul dengan orang-orang yang sangat dengki misal, ya kita nanti jadi orang seperti itu. Tapi kalau kita positif, kita kuatkan diri kita per hari fokus kepada bagaimana menambah ilmu kita, nanti dengan berjalannya waktu dari bukan siapa-siapa kita buktikan siapa kita ke depan. Gitu ya. Jadi semoga saya doakan semua yang mengikuti webinar ini menjadi seorang pengusaha yang sukses dunia akhirat. Amin. Nah, yang terakhir, yang paling terakhir saya ingatkan, dari semuanya yang saya sampaikan adalah tetap fokus minta restu sama orang tua. Jadi
kita mau berbuat apa, pinternya apapun, seberapa tinggi kita jabatan kita, fokus tetap pada menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ini adalah ketika kita sudah ingin mulai usaha dengan punya ilmu, bekal, modal dan sebagainya, jangan lupa restu orang tua, izin orang tua itu adalah yang sangat luar biasa untuk mendoakan kita menjadi pengusaha yang betul-betul amanah, pengusaha yang betul-betul sukses dunia akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sesi tanya jawab. Kalau nanti masih ada waktu, karena saya juga masih ada kegiatan, saya buka 2 pertanyaan saja. Monggo lanjut untuk 2 pertanyaan saja, karena ini sudah waktunya saya ada kegiatan lagi. Oke. Baik, Bapak. Kembali Terima moderator. kasih atas penyampaiannya. Silahkan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaannya. Kami hanya membuka 2 sesi penanya. Kami persilahkan. Mungkin nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, bisa dijawab oleh Bapak Miswan. Silakan teman-teman. Mbak, saya buka 2 pertanyaan, enggak apa-apa, saya jawab. Iya, Pak. Silakan adik-adik yang ingin bertanya, atau mungkin dari, kan ini dibuka untuk umum ya, mungkin dari luar boleh. Iya. Dari monggo. Tidak ada yang bertanya? Sudah jelas semua berarti tadi? Ada yang tanya ini? Itu Mas selain Ahmad Mas Fatah tidak ada. Ini nanti ada door prize-nya juga loh buat penanya dalam sesi webinar ini. Nanti akan ketahuan siapa yang bertanya, asal bertanya atau bertanya betul-betul nanti akan ketahuan. Ayo. Tidak ada? Baik, silahkan. Mas Fatahillah mau bertanya lagi sama AA Ipung. Silahkan. Oke, terima kasih. Saya ucapkan kepada sahabat TV moderator Mbak Aini. Izin bertanya kepada narsum Bapak Saiful. Sebelum tadi Bapak menyampaikan beberapa materi, kan disebutkan banyak sekali Bapak ini menjadi owner atau pengusaha banyak sekali dalam bidangnya. Yang ingin saya tanyakan itu gini Pak. Tadi kan disebutkan oleh Pak Miswan bahwa menjadi seorang pengusaha itu harus siap gagal. Nah, pertanyaan saya ini, apakah selama Bapak menjadi pengusaha pernah mengalami kegagalan? Terus bagaimana cara Bapak dalam menyikapi kegagalan tersebut? Itu aja sih Pak, terima kasih. Oke. Saya jawab langsung ya Pak? Pak, silakan. Kalau tidak salah, Pak Miswan tadi menyampaikan sepertinya kita mungkin salah tafsir ya Mas. Jadi bukan siap gagal. Artinya yang disampaikan harus siap sukses. Gagal itu tidak ada kata gagal. Yang ada hanya sukses atau belajar. Kalau kita sudah berusaha dan tidak sesuai dengan hasil apa yang kita impikan, kita harapkan, berarti di situ ada yang miss. Bukan Pak Miswan, bukan I miss you, tapi ada yang miss. Ada yang kurang klik di situ. Nah, ketika tadi Mas siapa tadi? Mas Fatah menyampaikan apakah saya pernah gagal? Mungkin dari semua pengusaha pernah mengalami kegagalan, Mas. Mungkin kalau orang jatuh, saya jalan pernah jatuh. Mas dengan mungkin juga dulu waktu pertama kali diajari jalan sama orang tua, itu juga pernah jatuh. Tapi orang tua kita mengajarkan bagaimana untuk dari waktu kita bayi beranjak ke remaja, itu ketika jatuh apa orang tua kita terus ya sudah kamu nggak usah jalan, ya sudah kamu tengok-tengok wae, kan nggak mungkin. Ayo nak kan begitu. Ayo jalan lagi. Artinya orang yang gagal itu ya orang yang tidak mau take action, tidak mau bangkit. Tapi kalau orang yang dengan bangkit, artinya kita bisa tahu, oh kemarin gagal saya di mana. Oh saya dengan bertemu dengan siapa.
saya dikhianati siapa, terus akan terus kita cari. Sehingga untuk ke depan ini saya tidak memakai orang ini. Oh, untuk ke depan ini saya harus menggunakan cara ini. Oh, untuk ke depan ini saya dengan modal yang sekian. Jadi ketika kita tadi Pak Miswan menyampaikan adalah siap sukses, artinya gagal itu ya menjadi resiko, tetapi yang dimaksud Pak Miswan adalah bukan siap gagal. Yang saya terima itu tadi adalah kegagalan itu adalah sebuah pembelajaran. Jadi tidak ada gagal, yang ada hanya sukses atau hanya cuma belajar, berproses saja. Begitu. Kalau saya dibilang pernah gagal dulu dalam mengawali usaha, tentunya mungkin di kacamata sendiri ketika saya buka di Matahari Kudus itu kan juga pernah kebakaran. Hal seperti ini kan juga bukan gagal, ini faktor alam karena di banyak toko di situ juga mengalami tidak bisa berjualan. Oh, saya buka lagi misal di Juwana. Di Juwana dengan tempat yang di pinggir jalan raya menurut saya itu tepat, kemudian survei juga sudah kita lakukan. Oh, ternyata yang laku malah ternyata di Juwana di wilayah bagian dalam yang arah ke pasar, malah yang di jalan raya yang jalur Pantura itu malah tidak ada pengunjungnya karena terlalu ramai dan di situ banyak kendaraan-kendaraan besar yang lewat, bukan untuk pusat perbelanjaan. Nah, begitu kan kita belajar dari sana. Jadi banyak hal yang kalau kita fokus kepada belajar, bertanya kepada gagal, ya kita nanti juga fokusnya ke gagal. Kita fokus bertanya kepada bagaimana caranya sukses. Jadi nanti kita akan fokus bagaimana panca indera, mata, telinga, tangan, kaki dan sebagainya mengarah kepada hal-hal yang sukses. Itu menurut saya. Satu lagi, Mbak. Oh iya, terima kasih Bapak. Selanjutnya ini ada dari Mas Hadirin. Silahkan Mas Hadirin. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam sebuah bisnis itu kan perjalanannya sangat panjang ya Pak. Ketika kita menemukan masalah dalam aspek keuangan atau masalah-masalah lain itu bagaimana cara menyikapinya antara masalah keuangan pribadi dengan masalah keuangan dari usaha kita Pak. Soalnya kan kita juga berpikir ke depan ya Pak. Kalau masalah keuangannya kita gagal untuk memanajemen, berarti kan untuk kelanjutannya juga kita akan mengalami kegagalan yang lebih fatal lagi. Nah, bagaimana untuk kita menyikapi masalah tersebut, Pak? Itu saja. Intinya manajemen keuangan yang baik tuh ya Mas. Itu saja Mas, cukup ya. Satu pertanyaan dari Mas siapa tadi Mbak? Mas Hadirin Mbak. Ah ya, itu. Bagaimana mengelola keuangan pribadi sehingga kita nanti bisa tetap take action dalam berbisnis ya, kurang lebihnya seperti itu. Ini yang memang di awal sebagai seorang pebisnis atau pengusaha, keuangan itu akan bercampur dengan keuangan pribadi, di mana kita nggak bisa kontrol mana yang nanti keperluan usaha, mana yang keperluan pribadi. Kebetulan saya dulu bergaul dengan teman-teman Tionghoa, saya juga banyak belajar dari teman-teman di sana. Dia mengenal seperti puasa. Kuncinya yang saya tarik dari kesimpulan itu adalah karena saya harus sukses atau tidak sama sekali. Kalau tidak sama sekali, saya akan tersingkirkan dari marga saya. Jadi waktu itu saya mendengarkan, kemudian dengan bertemu dengan beberapa teman juga sama semuanya. Jadi punya prinsip 2 tahun berpuasa. Jadi dalam memulai hal bisnis, artinya kita tidak boleh begitu memulai punya keuntungan terus gaya hidup kita naik. 2 tahun itu diusahakan tetap. Artinya misal penghasilan kita yang saya cermati dari beliau itu dihitung.
Misal, waktu sebelum punya usaha, kehidupannya dalam kebutuhan pribadi sehari mengeluarkan uang 50.000 sehari. Nah, ketika punya usaha, dia penghasilannya misal sehari 200.000, bahkan 500.000, bahkan 1 juta per harinya. Jadi tidak nentu, namanya orang usaha kan sesuai omset hariannya. Itu dilakukan tetap pengeluaran pribadi untuk kebutuhan pribadinya tetap 50.000. Jadi tidak mengikuti gaya hidupnya. Karena ketika kita baru usaha kemudian lifestyle kita naik sebelum settle, ya kita nanti juga bingung sendiri ketika nggak sama dengan temannya, sepatunya tidak sama dengan temannya, jam tangannya tidak sama dengan temannya, bahkan mengunggulinya. Akhirnya kita jadi kebanyakan gaya. Jadi tekanan dan gaya itu akhirnya kita juga yang bingung sendiri. Jadi fokus dengan usahanya biar berkembang. Kalau di situ ada konsep menabung ya. Kita sebagai orang di Jawa khususnya, kita sehari menabung 50.000, besarnya 100.000, rutin dalam per hari selama 1 tahun saja, itu kita sudah dibilang orang yang cermat. Cermat itu karena per hari nabungnya 100.000 atau 50.000. Nah, teman saya itu tidak begitu. Itu yang saya ambil hikmahnya dan saya lakukan juga waktu pertama kali saya berbisnis, punya usaha. Jadi berapapun hasilnya, biaya keperluan sehari-hari hanya 50.000 atau 100.000 maksimal. Jadi ketika dapat untung 1 juta, penghasilan per hari 2 juta, 3 juta, ya itu semuanya ditabung. Karena habis itu dia akan mengembangkan usahanya, uangnya juga diternak lagi menjadi sebuah usaha. Jadi nanti akhirnya jadi passive income. Jadi pertama itu kan active income. Kalau kita nggak bekerja nggak dapat duit. Kemudian nanti ada yang namanya passive income. Ketika kita tidak bekerja pun dengan kita punya usaha, kita juga dapat uang. Nah, kemudian kita punya capital gain, punya aset, di mana ketika sudah punya aset, tahu-tahu aset itu melambung dan akhirnya kita tidur pun dapat uang kan begitu. Ya, itu jawaban dari saya, Mbak. Oke, terima kasih kepada teman-teman, kepada narasumber dan seluruh yang sudah ikut berpartisipasi dalam webinar kali ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami dari panitia mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. Salam Bom Dor.